Dua surat ini yang terdapat dalam Al-Quran yang sangat istimewa apabila kita membacanya sebelum kita melafazkan doa, insya Allah doa kita akan cepat ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa li halqihi adaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bersilaturahmi walaupun lewat media sosial. Semoga apa yang kita harapkan pada saat ini, apa yang menjadi hajat kita, Allah kabulkan, Allah mudahkan segala urusan kita. Doa yang terbaik yang selalu saya panjatkan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah rizki kepada kami dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka, dalam jumlah yang banyak, yang halal dan berkah. Yang saat ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang saat ini sedang terhimpit, Allah lapangkan, Allah limpahkan rezekinya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, lunas semua amanah-amanahnya, semua hutang-hutangnya dengan ajaib, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sebelumnya silahkan bagi teman-teman yang memiliki hajat, apapun itu hajatnya, silahkan untuk tulis di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan. Insya Allah apabila doa kita banyak yang mengaminkan, akan lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang dua ayat yang istimewa. Apabila kita mau mengamalkannya, apabila kita mau istiqomah membacanya, dan dua surat ini dibaca ketika kita akan melafazkan doa atau ketika kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua surat ini yang terdapat dalam Al-Quran sering kita baca, terutama di waktu sholat 5 waktu atau di waktu sholat yang lainnya. Yaitu yang pertama surat Al-Fatihah. Apabila kita memiliki hajat teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan doa, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Atau bisa juga surat Al-Fatihah ini kita baca sebagai wirid atau sebagai amalan, yang mana insya Allah apabila kita mengamalkan Al-Fatihah ini dengan izin Allah tentunya, apapun yang menjadi hajat kita, apabila kita yakin sepenuhnya, berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan, dengan keutamaan Al-Fatihah yang kita baca, yang kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk membacanya, insya Allah akan dikabulkan segala doa-doanya, akan dimudahkan segala urusannya, terutama mungkin bagi sahabat kita dimanapun berada yang saat ini mungkin sedang memiliki hutang yang tak kunjung selesai, tak kunjung lunas teman-teman semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah bagi Allah, sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk melunasi amanah-amanah kita insya Allah. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, kita baca sebelum kita melakukan doa, atau kita baca surat Al-Fatihah tersebut sebanyak 313 kali atau dengan hitungan 11 kali atau 41 kali setiap selesai sholat. Insya Allah itu sebagai wasilah cepat terkabulnya doa kita. Lalu yang kedua teman-teman, surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Tapi mohon maaf, bukan dibaca dari awal, tapi yang dimaksud adalah dua ayat terakhir, yaitu ayat 285 dan 286 yang dimulai dari amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apabila kita istiqomah membaca dua ayat terakhir tersebut disatukan dengan tadi Al-Fatihah sebelumnya, insya Allah teman-teman, apa yang menjadi hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat doa kita tidak dibungkus dengan kemaksiatan atau dosa. Maksudnya teman-teman, kita tetap berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih melakukan musyrik-musyrik kecil, atau tapi kita masih memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita masih memakai pakaian atau peralatan yang tidak halal atau yang haram, atau kita masih makan dari hasil riba atau dan lain sebagainya, teman-teman semuanya, itu yang akan menghambat doa kita. Di antaranya teman-teman, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengcancel atau menghambat doa-doa kita. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki diri kita, dari mulai sholat kita, dari makanan kita, pakaian kita, barang-barang yang kita kenakan, atau apapun itu teman-teman, yakinkan semuanya sudah halal atau yakinkan semuanya sudah baik, ya, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan atau tidak ada hubungannya dengan dosa. Insya Allah apabila kita terhindar dari semua itu, doa-doa yang kita panjatkan akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan surat Al-Fatihah sebelum kita berdoa dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan dan bisa membuat doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat tadi, hindari kemaksiatan, hindari berbuat dosa, lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah solusi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat dan berkah selalu untuk semuanya. Berkah, berkah, dan berkah. Sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.